Udin, seorang pemuda desa yang hidup sederhana, tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kayu kecil di pinggiran desa. Kehidupan Udin berjalan normal tanpa masalah, hingga suatu malam ia mulai mengalami hal yang aneh. Di tengah malam yang sunyi, Udin terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Ia merasakan kehadiran seseorang di kamarnya. Dengan tubuh gemetar, ia menoleh ke arah sudut kamar yang gelap. Di sana, ia melihat sosok wanita dengan rambut panjang tergerai, wajahnya tertutup sebagian oleh rambutnya, dan kulitnya pucat seperti mayat. Pakaian yang dikenakan wanita itu compang-camping, dan yang paling mengerikan adalah lubang besar di punggungnya yang menganga, terlihat seperti luka mengerikan yang baru saja dibuka. Wanita itu, yang kemudian dikenal sebagai Sundel Bolong, menatap Udin dengan tatapan yang tajam dan penuh dendam. Sejak malam itu, hidup Udin berubah menjadi mimpi buruk. Setiap malam, Sundel Bolong muncul di kamarnya, mengintai dari kegelapan dengan mata yang dipenuhi kebencian. Udin tidak bisa tidur, tidak bisa makan dengan tenang, dan setiap saat ia merasa sedang diawasi. Tak ada yang tahu mengapa Sundel Bolong mengincar Udin, tetapi yang jelas, ia menjadi sasaran teror yang tak berkesudahan. Sundel Bolong, dalam mitologi Jawa, adalah arwah seorang wanita yang meninggal setelah mengalami kematian yang tidak wajar, terutama karena melahirkan secara paksa atau dibunuh dalam keadaan mengandung. Sosok ini dikenal sangat menakutkan, dengan lubang besar di punggungnya, yang dianggap sebagai tanda bahwa ia meninggal dengan penuh penderitaan. Menurut legenda, Sundel Bolong adalah wanita bernama Sari yang dulunya adalah seorang gadis desa yang cantik dan ramah. Sari jatuh cinta dengan seorang pemuda tampan dari desa sebelah, namun kisah cintanya tidak berakhir bahagia. Pemuda tersebut, yang ternyata adalah seorang bangsawan, memanfaatkan Sari dan kemudian meninggalkannya dalam keadaan hamil. Sari yang hancur hati, tidak mampu menerima kenyataan bahwa ia telah dibohongi dan dipermalukan. Ketika kehamilannya diketahui oleh warga desa, Sari diusir dan dihina oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam keputusasaan, Sari meninggal dunia setelah melahirkan bayinya sendirian di tengah hutan, tanpa ada yang menolongnya. Arwah Sari yang penuh dendam kembali sebagai Sundel Bolong, mencari pembalasan dendam pada siapapun yang terlibat dalam penderitaannya, terutama keturunan dari pemuda yang mengkhianatinya. Udin mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal mistis ini, tetapi setiap kali malam tiba, ketakutan yang ia rasakan semakin nyata. Suatu malam, Udin berusaha tidur lebih awal dengan harapan bisa terlepas dari teror tersebut. Namun, di tengah malam, ia kembali terbangun oleh suara langkah kaki yang menyeret di lantai kayu kamarnya. Perlahan, ia membuka mata dan melihat Sundel Bolong berdiri di samping tempat tidurnya, wajahnya semakin mendekat ke wajah Udin. Dengan suara yang bergetar, Udin mencoba berbicara, "Apa yang kau inginkan dariku?" Tapi Sundel Bolong hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Udin bisa merasakan napasnya yang dingin dan bau anyir yang menguar dari tubuhnya. Sundel Bolong kemudian menghilang, meninggalkan Udin yang ketakutan setengah mati. Keesokan paginya, Udin menceritakan pengalamannya kepada ibunya, yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Ibunya, yang juga percaya pada hal-hal mistis, menyarankan Udin untuk pergi ke dukun desa untuk mencari bantuan.
Udin, meskipun ragu, akhirnya setuju karena merasa tidak ada pilihan lain. Dukun desa yang bernama Mbah Surip adalah seorang pria tua yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang dunia gaib. Ketika Udin tiba di rumahnya, Mbah Surip sudah menunggunya dengan wajah serius. Setelah mendengar cerita Udin, Mbah Surip langsung menyadari bahwa yang Udin hadapi adalah Sundel Bolong, sosok arwah yang sangat berbahaya. Kau harus berhati-hati, Udin. Sundel Bolong tidak akan berhenti mengganggumu sampai ia merasa puas. Tapi untuk mengetahui apa yang ia inginkan, kita harus memahami siapa dia dan mengapa dia datang kepadamu, kata Mbah Surip dengan suara berat. Mbah Surip kemudian melakukan ritual sederhana untuk berkomunikasi dengan roh-roh di sekitar rumah Udin. Setelah beberapa saat, Mbah Surip mendapati bahwa Sundel Bolong yang mengincar Udin adalah arwah seorang wanita yang memiliki hubungan dengan leluhur Udin. Mbah Surip juga menemukan bahwa Sundel Bolong ini bukan hanya sekedar arwah penasaran, tetapi arwah yang penuh dendam dan kesedihan yang mendalam. Setelah mendapatkan petunjuk dari Mbah Surip, Udin mulai menelusuri masa lalu keluarganya untuk menemukan jawaban. Ia mendapati bahwa kakek buyutnya, yang dahulu merupakan seorang pemuda tampan dari desa sebelah, pernah terlibat dalam kisah cinta terlarang dengan seorang gadis desa bernama Sari. Cerita ini sesuai dengan legenda Sundel Bolong yang diceritakan oleh orang-orang tua di desa. Dari penuturan Mbah Surip, diketahui bahwa Sundel Bolong ini adalah arwah dari Sari, yang meninggal setelah melahirkan anaknya dengan penuh penderitaan. Sari merasa dihianati dan ditinggalkan oleh pemuda tersebut, yang ternyata adalah kakek buyut Udin. Karena itulah, Sundel Bolong muncul untuk menuntut balas kepada keturunan dari pria yang telah menghancurkan hidupnya. Mendengar cerita ini, Udin merasa sangat bersalah. Meskipun ia tidak tahu menahu tentang kejadian di masa lalu, ia merasa bertanggung jawab untuk menghentikan teror ini. Udin kembali menemui Mbah Surip dan meminta petunjuk bagaimana cara untuk menenangkan arwah Sari yang penuh dendam. Mbah Surip memberitahu Udin bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror Sundel Bolong adalah dengan meminta maaf kepada arwah Sari dan membantunya menemukan kedamaian. Udin setuju untuk melakukan ritual pemanggilan arwah di makam Sari, yang terletak di hutan tempat ia meninggal dulu. Pada malam yang ditentukan, Udin dan Mbah Surip pergi ke makam Sari dengan membawa sesajen berupa bunga, makanan, dan dupa. Di bawah bulan purnama yang terang, Mbah Surip mulai mengucapkan mantra-mantra untuk memanggil arwah Sari. Tidak lama kemudian, udara di sekitar mereka berubah menjadi dingin, dan suara tangisan pelan terdengar dari kejauhan. Sundel Bolong muncul di hadapan mereka dengan wajah yang penuh dendam. Udin, yang sudah menyiapkan diri, segera berlutut dan memohon maaf kepada arwah Sari. Aku minta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh leluhurku. Aku tidak tahu bahwa kau menderita begitu lama karena dosa mereka. Tolong, maafkan aku dan biarkan arwahmu beristirahat dengan tenang. Sundel Bolong menatap Udin dengan mata yang penuh kebencian, tetapi tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Sundel Bolong menghilang tanpa jejak, meninggalkan Udin dan Mbah Surip dalam kebingungan. Meskipun Udin sudah meminta maaf, teror dari Sundel Bolong tidak berakhir. Bahkan, situasinya menjadi semakin buruk.
Sundel bolong mulai muncul tidak hanya di malam hari, tetapi juga di siang hari. Ia muncul di mana saja, baik di rumah, di ladang, bahkan di pasar. Udin merasa seperti diawasi setiap saat, dan rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Puncaknya terjadi ketika Udin hampir saja tertabrak kereta kuda saat berjalan di jalan desa. Ia merasa bahwa ini adalah ulah sundel bolong yang ingin membunuhnya. Udin menjadi semakin putus asa dan berpikir bahwa tidak ada cara lain untuk menghentikan teror ini. Mbah Surip, yang juga merasa bingung dengan perkembangan ini, mencoba mencari cara lain untuk menenangkan arwah sundel bolong. Ia menyarankan agar Udin mencoba mencari keturunan dari anak Sari yang mungkin masih hidup. Mungkin dengan mempertemukan arwah Sari dengan keturunannya, arwahnya bisa tenang, kata Mbah Surip. Udin dan Mbah Surip memulai pencarian mereka untuk menemukan keturunan dari anak Sari. Mereka mengunjungi desa-desa sekitar dan bertanya kepada orang-orang tua tentang kemungkinan ada keturunan Sari yang masih hidup. Setelah berhari-hari mencari, mereka akhirnya menemukan seorang wanita tua di desa terpencil yang mengaku sebagai cucu dari anak Sari. Wanita tua tersebut, yang bernama Nenek Marni, menceritakan bahwa ia pernah mendengar cerita dari ibunya tentang neneknya yang meninggal dengan tragis setelah melahirkan di hutan. Nenek Marni tidak pernah tahu bahwa neneknya menjadi sundel bolong, dan ia merasa sedih mendengar bahwa arwah neneknya tidak bisa tenang. Udin dan Mbah Surip meminta Nenek Marni untuk ikut dengan mereka ke makam Sari dan mencoba memanggil arwahnya sekali lagi. Nenek Marni, yang merasa bertanggung jawab sebagai keturunan Sari, setuju untuk ikut serta dalam ritual tersebut. Pada malam yang sama dengan bulan purnama, Udin, Mbah Surip, dan Nenek Marni pergi ke makam Sari untuk melakukan ritual terakhir. Mereka membawa sesajen yang lebih lengkap dan lebih banyak, berharap bahwa arwah Sari akan menerima pengorbanan mereka dan menemukan kedamaian. Mbah Surip kembali mengucapkan mantra-mantra, dan kali ini suara tangisan terdengar lebih jelas. Sundel bolong muncul. Tetapi kali ini wajahnya tidak hanya dipenuhi dengan kebencian, tetapi juga kesedihan yang mendalam. Ia menatap Nenek Marni dengan mata yang penuh air mata, seolah-olah mengenali keturunannya. Nenek Marni, dengan suara yang bergetar, berkata, "Nenek Sari, aku adalah cucumu. Maafkan kami yang tidak bisa menolongmu dulu. Tolong, tenanglah dan istirahatlah dengan damai." Sundel bolong menatap Nenek Marni dengan tatapan yang intens, dan kemudian, untuk pertama kalinya, ia berbicara dengan suara yang lemah dan penuh kesakitan, "Aku tidak bisa tenang karena anakku tidak pernah selamat, dia dibunuh oleh orang-orang yang kejam." Udin dan Nenek Marni terkejut mendengar pengakuan tersebut. Mereka menyadari bahwa ada rahasia besar yang belum terungkap tentang kematian anak Sari. Sundel bolong kemudian menghilang sekali lagi, tetapi kali ini dengan wajah yang tampak lebih tenang. Setelah kejadian itu, Udin dan Nenek Marni tidak bisa tenang. Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang masih tersembunyi tentang kematian anak Sari. Mereka mulai menggali lebih dalam ke sejarah desa, berbicara dengan orang-orang tua dan mencari dokumen-dokumen lama. Akhirnya, mereka menemukan fakta yang mengejutkan. Anak Sari ternyata tidak mati saat lahir, tetapi dibunuh oleh sekelompok warga desa yang takut dengan kutukan sundel bolong.
Mereka percaya bahwa dengan membunuh anak Sari, mereka bisa menghentikan kutukan yang akan menimpa desa. Fakta ini membuat Udin dan Nenek Marni merasa marah dan sedih. Mereka menyadari bahwa dosa yang dilakukan oleh leluhur mereka bukan hanya pada Sari, tetapi juga pada anaknya yang tidak bersalah. Mereka merasa bahwa arwah Sundel Bolong tidak akan tenang sampai keadilan bagi anaknya ditegakkan. Fakta kedua juga ditemukan Nenek Marni sebenarnya bukan keturunan langsung dari anak Sari. Nenek Marni telah mendengar cerita dari ibunya yang mirip dengan kisah Sari, tetapi sebenarnya Nenek Marni bukan bagian dari garis keturunan Sari. Hal ini terjadi karena Nenek Marni salah memahami cerita yang diturunkan dalam keluarganya. Udin dan Nenek Marni kembali ke makam Sari dengan membawa batu nisan untuk anaknya yang telah dibunuh. Mereka berharap dengan memberikan penghormatan terakhir kepada anak Sari, arwah Sundel Bolong bisa tenang. Namun, ketika mereka tiba di makam, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Batu nisan untuk anak Sari sudah ada di sana, dengan nama yang terukir jelas. Udin dan Nenek Marni tidak tahu siapa yang meletakkannya di sana, dan hal ini membuat mereka bertanya-tanya. Mbah Surip kemudian muncul dan berkata, "Kalian telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tapi ketahuilah bahwa terkadang, arwah tidak selalu mencari balas dendam. Ada yang lebih penting dari itu, yaitu penerimaan dan ketenangan jiwa." Mereka berempat berdoa bersama di makam Sari dan anaknya, berharap arwah mereka bisa beristirahat dengan damai. Setelah itu, Sundel Bolong tidak pernah lagi muncul di hadapan Udin. Kehidupan di desa kembali normal, tetapi Udin dan Nenek Marni selalu teringat akan pengalaman mereka yang penuh misteri. Namun, di akhir cerita, terungkap sebuah cerita yang mengejutkan. Mbah Surip, yang selama ini membantu Udin dan Nenek Marni, ternyata adalah arwah yang sudah lama meninggal. Sosok yang dulu adalah kekasih Sari yang meninggalkannya. Ia kembali untuk menebus dosa-dosanya dan membantu arwah Sari menemukan kedamaian. Dengan terungkapnya fakta ini, Udin menyadari bahwa dunia ini penuh dengan rahasia yang tidak selalu bisa dipahami. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menerima masa lalu dan terus melangkah ke depan dengan hati yang tenang. Dengan cerita ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa terkadang hal-hal yang tampak menakutkan mungkin memiliki alasan yang lebih dalam, dan bahwa pengampunan dan penerimaan adalah kunci untuk menemukan kedamaian sejati.